Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aji. Saya dari kelas 1B Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah dan perkembangan hukum Islam guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Otong Bustomi LC.MAG. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sejarah dan perkembangan hukum Islam. Nah, hukum Islam ini mengalami 5 masa atau 5 fase. Yang pertama yaitu masa pembentukan hukum Islam, lalu yang kedua yaitu masa sahabat, yang ketiga yaitu masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan, lalu yang keempat yaitu masa kelesuan pemikiran hukum Islam, dan yang kelima yaitu masa kebangkitan kembali. Nah, kita masuk nih ke masa yang pertama yaitu masa pembentukan hukum Islam. Jadi, masa penciptaan hukum Islam itu telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Selama kira-kiranya 23 tahun kerasulannya, wahyu Allah yaitu Al-Quran memiliki otoritas penuh atas tasyri'. Jadi pada masa itu penetapan hukum itu selalu didahului dengan kejadian atau pertanyaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan menanggapi masalah ini, Allah kemudian menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, para sahabat segera mengamalkan ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun terdapat ayat-ayat lain yang bersifat universal dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan perannya sebagai penjelas, Nabi Muhammad SAW menetapkan norma-norma pelaksanaan dan contoh-contoh praktis untuk diikuti dan diamalkan oleh para sahabat. Jelas dari posisinya sebagai pendakwah, selain berbicara berdasarkan wahyu, Nabi SAW juga berpikir untuk berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Dan dengan demikian jelas bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam sedang dalam proses peletakan dan pembentukan landasannya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utamanya. Selama belum ada koreksi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ijtihad Nabi Muhammad SAW juga merupakan sumber hukum dan menjadi sunnah beliau. Lalu yang kedua yaitu pada masa sahabat. Nah, fase sahabat ini mengacu pada masa Khulafa Ar-Rasyidin dan dimulai dari Khalifah Abu Bakar sekitar 11 Hijriah hingga Khalifah Ali bin Abi Thalib sekitar 40 Hijriah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin, dan pada akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama karena keunggulan spiritualnya dan juga keagamaannya. Pemerintahannya itu menghadapi tantangan seperti perang Riddah. Untuk apa? Untuk meredam pemberontakan suku-suku Arab yang menolak otoritas Madinah. Ia juga memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu selanjutnya, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum wafat. Nah, Umar ini memerintah selama 10 tahun, sekitar dari tahun 634 hingga 644 Masehi, dengan memperluas wilayah Islam dan memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin. Dan sebelum wafat, Umar membentuk dewan untuk memilih penggantinya yang menghasilkan terpilihnya Utsman bin Affan. Masa Utsman itu berlangsung sekitar 644 sampai 656 Masehi dan dikenal dengan kodifikasi Al-Quran. Tetapi ketegangan politik meningkat hingga pemberontakan yang berujung pada pembunuhannya. Lalu selanjutnya, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, namun kepemimpinannya ditantang oleh Muawiyah dan memicu konflik yang membagi umat Islam menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Khawarij, kelompok Syiah, dan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perbedaan ini berdampak pada variasi hukum Islam, termasuk dalam warisan, wasiat, dan perkawinan. Tetapi tetap berlandaskan pada sumber hukum utama yaitu Al-Quran.
Lalu selanjutnya masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam berlangsung selama sekitar 250 tahun dan dimulai pada abad ke-7 hingga abad ke-9 Masehi. Pada masa ini Islam itu berkembang sangat pesat dan mencakup pemerintahan dari dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah dengan wilayah kekuasaan yang meluas secara signifikan. Nah, ada faktor-faktor nih yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepatnya. Antara lain yaitu ada Islam sebagai ajaran yang membentuk masyarakat secara menyeluruh. Lalu semangat dakwah yang kuat dari para sahabat Nabi dan kelemahan Bizantium serta Persia akibat konflik internal dan perang berkepanjangan nih. Lalu selanjutnya itu hilangnya kebebasan beragama di Bizantium yang membuat agama Islam itu lebih diterima oleh masyarakatnya. Lalu sikap simpatik dan toleran agama Islam terhadap agama lain. Selanjutnya yaitu hubungan kultur antara bangsa Arab dengan bangsa Syria dan Mesir. Lalu selanjutnya yaitu kekayaan wilayah seperti Mesir, Syria, dan Irak itu mendukung pembiayaan ekspansi, jadi bagian pemodalannya nih. Dan selanjutnya yaitu puncak perkembangan hukum Islam itu ada pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu dengan khalifah menjadi pusat kekuasaan politik dan agama dan menaruh perhatian besar pada pendidikan, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang menimbulkan berdirinya perpustakaan dan akademi yang semakin mendorong kemajuan ilmu. Dan di samping itu, kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu terjadi asimilasi budaya Arab dengan bangsa lain yang lebih maju di bidang ilmu pengetahuan. Lalu gerakan terjemahan berkembang dalam 3 fase. Fase pertama yaitu pada karya astronomi dan logika. Fase kedua yaitu pada karya filsafat dan kedokteran. Fase ketiga yaitu meluasnya penerjemahan ke berbagai bidang ilmu setelah pembuatan kertas. Jadi setelah kertas dibuat ini, ilmu itu semakin meluas lagi karena masyarakat itu bisa membaca nih karya-karya yang ditulis oleh para imam-imam besar. Lalu pada periode ini muncul ulama besar dan imam mazhab yang menjadi rujukan hukum Islam. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu masa kelesuan pemikiran hukum Islam yang terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-7, dimulai setelah wafatnya Al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, dan ditandai dengan kemalasan intelektual, di mana perkembangan pemikiran hukum Islam mulai stagnan atau tidak berkembang. Lalu tahap kedua itu pada abad ke-7 hingga ke-13 Hijriah, disebut juga sebagai masa taklid mutlak atau kebekuan, di mana para ahli hukum hanya meniru dan mengagumi karya ulama terdahulu tanpa melakukan analisis kritis. Dan fokus utama mereka itu mempelajari buku-buku mazhab seperti yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi'i. Penelitiannya juga terhadap hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah itu mulai semakin ditinggalkan. Lalu masa kebangkitan kembali. Nah, setelah mengalami masa kemunduran akibat taklid yang menghambat pembaruan hukum Islam, muncullah nih gerakan kebangkitan pemikiran Islam yang mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini itu dipimpin oleh para tokoh besar yang menolak taklid dan mendorong semangat ijtihad untuk mengatasi tantangan zaman. Tokoh-tokoh utamanya seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lalu ada Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, lalu ada Jamaluddin al-Afghani, dan ada Sayyid Ahmad Syahid, lalu ada Muhammad Abduh, dan yang terakhir yaitu ada Syekh Ahmad Asir Hindi. Nah, para tokoh-tokoh ini itu mengawali masa kebangkitan kembali dalam pemikiran hukum Islam, karena para tokoh ini itu menyadarkan umat tentang kemunduran hukum Islam dan juga menekankan kembali pada ajaran Islam yang murni sebagaimana di zaman Rasulullah dan sahabat. Juga berperan sebagai penggerak kesadaran umat Islam melalui pendekatan provokatif dan pendidikan, serta menentang taklid nih, dan mengajak umat Islam kepada tauhid yang murni tanpa perantara.
dan juga menentang filsafat dan tasawuf sebagai penyimpang seperti wihdatul wujud. Nah, beberapa pemaparan materi tadi semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya dan bisa dicerna dengan baik. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kurang jelasnya pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.